Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara dan pemirsa sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Selasa, tanggal 16 bulan Juni, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Tip untuk Membagikan Yesus. Pemirsa yang terkasih, pelajaran hari ini membahas tentang cara-cara praktis dan sederhana dalam membagikan Yesus kepada orang lain melalui kehidupan sehari-hari. Banyak orang berpikir bahwa penginjilan hanya dilakukan oleh pendeta, penginjil, atau orang-orang yang memiliki kemampuan berbicara di depan umum. Padahal Alkitab menunjukkan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di lingkungan tempat ia hidup. Pemirsa, pertanyaan penting yang diajukan pelajaran ini adalah kepada siapa kita sedang membagikan Yesus saat ini. Apakah kepada tetangga, rekan kerja, teman sekolah, petugas kebersihan, pedagang, kasir, atau orang-orang yang setiap hari berinteraksi dengan kita? Allah tidak menempatkan kita secara kebetulan di suatu tempat, melainkan dengan tujuan agar melalui kehidupan kita, orang lain dapat melihat dan mengenal kasih-Nya. Pemirsa, Kitab Yesaya 50 ayat 4 menjelaskan bahwa Tuhan memberikan lidah seorang murid supaya umatnya dapat memberikan semangat baru kepada mereka yang sedang lelah dan terbeban oleh berbagai persoalan hidup. Ini berarti kesaksian bukan hanya berbicara tentang doktrin atau ajaran agama, tetapi juga menyampaikan pengharapan, penghiburan, dan kasih yang berasal dari Allah. Dengan demikian, pemirsa, setiap percakapan sederhana dapat menjadi kesempatan yang dipakai Tuhan untuk memperkenalkan seseorang kepada Kristus. Saudara sekalian, dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 8-15, orang percaya diajak untuk hidup dalam kesatuan, kasih persaudaraan, belas kasihan, kerendahan hati, dan kesediaan untuk memberkati orang lain, bahkan ketika menerima perlakuan yang kurang baik. Ayat ini menunjukkan bahwa kesaksian Kristen dimulai dari karakter sebelum dimulai dari perkataan. Saudara, banyak orang akan terlebih dahulu memperhatikan bagaimana seorang Kristen hidup sebelum mereka tertarik mendengarkan apa yang dipercayainya. Ketika seseorang menunjukkan kesabaran di tengah konflik, kejujuran di tengah godaan, dan kasih di tengah kebencian, ia sedang memberikan kesaksian yang kuat tentang kuasa Injil. Saudara, Rasul Petrus juga menegaskan bahwa setiap orang percaya harus selalu siap memberikan alasan tentang pengharapan yang ada di dalam dirinya. Tetapi hal itu harus dilakukan dengan lemah lembut dan hormat. Dengan kata lain, kebenaran harus disampaikan bukan dengan kesombongan atau sikap menghakimi, melainkan dengan kerendahan hati yang mencerminkan karakter Kristus. Saudara, kesaksian yang efektif selalu memadukan kebenaran dengan kasih, sehingga orang lain dapat merasakan keindahan Injil melalui perkataan maupun tindakan kita. Bapak Ibu, salah. Satu cara yang paling efektif untuk membagikan Yesus adalah dengan
membangun hubungan persahabatan yang tulus dan berkelanjutan dengan orang lain. Banyak orang lebih mudah menerima pengaruh rohani dari seseorang yang mereka percayai daripada dari orang yang baru mereka kenal. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pelajaran ini menekankan pentingnya mengenal seseorang secara pribadi, menunjukkan perhatian yang tulus terhadap kehidupannya dan hadir dalam berbagai situasi yang dialaminya. Persahabatan yang sehat membuka pintu bagi percakapan yang lebih dalam tentang kehidupan, harapan, pergumulan, dan akhirnya tentang iman kepada Tuhan. Bapak, Ibu, ketika seseorang merasakan kasih, perhatian, dan ketulusan dari seorang Kristen, ia akan lebih mudah melihat refleksi kasih Kristus dalam kehidupan orang tersebut. Bentuk penginjilan seperti ini sering disebut sebagai penginjilan melalui persahabatan, karena hubungan yang terjalin menjadi jembatan untuk memperkenalkan Injil melalui proses yang alami dan penuh kasih. Ini Bapak Ibu, hati seseorang dapat dipersiapkan secara perlahan untuk menerima kebenaran yang lebih dalam. Pemirsa terkasih, selain membangun persahabatan, doa merupakan unsur yang sangat penting dalam membagikan Yesus kepada orang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah hati manusia dengan kekuatannya sendiri, karena pekerjaan pertobatan adalah pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu, pemirsa, setiap orang yang ingin menjadi saksi Kristus perlu mendoakan orang-orang yang ada di sekitarnya secara teratur dan sungguh-sungguh. Kita perlu berdoa agar Roh Kudus bekerja dalam hati mereka, membuka pikiran mereka terhadap kebenaran, dan memberikan kesempatan yang tepat untuk berbicara mengenai iman. Pemirsa, pada saat yang sama, kita juga harus berdoa agar Tuhan memberikan keberanian untuk bersaksi serta hikmat untuk mengetahui kapan dan bagaimana berbicara. Kesaksian yang dilakukan tanpa doa seringkali hanya bergantung pada kemampuan manusia, sedangkan kesaksian yang disertai doa akan dipimpin oleh kuasa Allah. Dengan demikian, pemirsa, doa menjadi fondasi utama yang menopang seluruh proses penginjilan dan menjadikan setiap usaha kesaksian lebih efektif sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, pelajaran ini juga mengajarkan bahwa membagikan iman harus dilakukan secara alami dan bertahap sesuai dengan kebutuhan serta kesiapan seseorang. Dalam banyak situasi, langkah awal yang paling tepat bukanlah memberikan pelajaran Alkitab yang panjang, melainkan berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kadang-kadang, saudara, menawarkan doa bagi seseorang yang sedang menghadapi kesulitan dapat menjadi awal yang sangat berarti dalam membangun percakapan rohani. Pada kesempatan lain, membagikan satu janji Alkitab yang relevan dengan pergumulan seseorang dapat memberikan penghiburan dan membuka pintu bagi diskusi yang lebih mendalam. Saudara, penting untuk memahami bahwa pertumbuhan rohani seseorang merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, kesabaran, dan pendampingan yang penuh kasih. Oleh karena itu, pelajaran ini mendorong orang percaya untuk tidak terburu-buru memaksakan keputusan rohani, tetapi juga tidak menunda
ketika Tuhan membuka kesempatan yang tepat. Saudara, keseimbangan antara kesabaran dan kepekaan terhadap tuntunan Roh Kudus merupakan kunci dalam membimbing seseorang menuju hubungan yang lebih dekat dengan Kristus. Bapa Kibus sekalian, ditegaskan bahwa tindakan dan karakter kita seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata yang kita ucapkan. Dunia sedang memperhatikan bagaimana orang percaya memperlakukan sesama, menghadapi kesulitan, merespons kritik, dan menunjukkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, jika karakter kita semakin dibentuk menurut gambar Kristus melalui proses pengudusan, maka kehidupan kita akan menjadi kesaksian yang hidup dan menarik orang lain kepadanya. Orang-orang mungkin melupakan khotbah yang pernah mereka dengar, tetapi mereka sering mengingat kebaikan, perhatian, dan kasih yang pernah mereka terima dari seorang pengikut Kristus. Ketika perkataan kita selaras dengan tindakan kita, maka kesaksian menjadi lebih kredibel dan memiliki pengaruh yang lebih besar. Sebaliknya, jika kehidupan kita tidak mencerminkan apa yang kita ajarkan, maka pesan Injil yang kita sampaikan dapat kehilangan kekuatannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, tip terpenting dalam membagikan Yesus bukanlah teknik berbicara yang canggih, melainkan kehidupan yang setiap hari semakin menyerupai Kristus dan memancarkan kasih-Nya kepada semua orang yang ditemui. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.